Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran kali ini, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat urutan ke-113 di dalam Al-Quran yang memiliki makna waktu subuh. Inilah ayat-ayat dalam surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Arti dan kedudukan dari surah Al-Falaq. Al-Falaq secara bahasa artinya adalah waktu subuh, yaitu Allah memisahkan antara malam dan siang dengan adanya peristiwa subuh. Rabbul Falaq adalah Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Mungkin kalian juga sering menemukan di dalam biji-bijian ada bijinya yang terbelah. Nah, itu adalah salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir memiliki hakikat yang perlu diwaspadai bahayanya, karena sihir adalah kejahatan yang sifatnya tidak nampak oleh kasat mata. Sihir adalah kejahatan yang dalam prakteknya melibatkan hewan atau melibatkan makhluk Allah yang berbentuk setan, ya. Maka setan tidak nampak, tidak terlihat oleh kita. Nah, kita patut berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad merupakan senang jika nikmat pada orang lain hilang darinya, atau SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, bahaya sekali penyakit ini. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari penyakit semacam ini. Lanjutan, ada kemudian ghibtoh. Ghibtoh adalah lawan dari hasad. Kalau hasad tadi senang melihat orang lain susah, sementara susah dia melihat orang lain senang. Tetapi ghibtoh adalah senang bila orang lain mendapatkan nikmat dan ia pun berharap pada Allah agar memperoleh pula nikmat itu tanpa nikmat orang lain tersebut hilang darinya. Nah, inilah yang patut kita praktekkan, ya, patut kita amalkan. Namanya ghibtoh. Jadi kalau ada orang lain mempunyai kekayaan, kita senang, ya, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita pun seperti ia. Syukur-syukur adalah orang tersebut bersifat dermawan, yang sering berbagi. Itu yang diharapkan. Arti dari ayat 1 sampai akhir dari surah Al-Falaq. Ayat pertama artinya, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ayat ketiga, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Ayat keempat, dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau tali. Ayat kelima, dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Nah, ini adalah kosakata dari surah Al-Falaq. Di sini sudah ada kategori-kategori pengelompokannya A, B, C, D sampai dengan huruf
P, bagian P. Nah, kalian di sini bisa mengkategorikan, mengkelompokkan. Seperti umpamanya idza hasad ini masuk ke ayat bagian berapa? Atau idza waqab. Nah, ini bagian ayat keberapa? Nah, kalau kalian sudah bisa mengelompokkan di antara kosakata ini, berarti kalian sudah hafal dari surah Al-Falaq. Isi kandungan surah Al-Falaq. Pertama, perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai segala keadaan. Ketiga, berlindung dari 4 kejahatan. Apa saja kejahatannya? Pertama adalah kejahatan yang makhluk ciptakan, yaitu makhluk yang Allah ciptakan, manusia, jin, hewan, atau bakteri. Itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, bisa saja dari makhluk-makhluk Allah ini mengirimkan penyakit kepada kita, atau seperti bakteri yang jahat nempel kepada kita. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita kalau kena penyakit, kalau sakit berobat, tapi tetap kita berdoa kepada Allah dengan pelantara adanya dokter, maka kita minta berobat kepada dokter. Hakikatnya adalah yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari apa berlindungnya? Yaitu dari kejahatan malam ketika gelap. Nah, karena pada malam hari segala macam hewan pasti keluar mencari makankah itu, atau berinteraksi, karena seperti makhluk-makhluk yang gaib pasti keluarnya ketika waktu gelap, atau di rumah ada yang gelap-gelap, ada yang kotor-kotor. Nah, itulah tempat makhluk-makhluk gaib. Maka jangan sampai di rumah kita gelap kemudian kotor, maka harus bersih dan terang, karena dengan adanya terang maka makhluk-makhluk gaib pun takut, ya. Nah, pada malam hari pun ada manusia yang beratraksi atau mereka menyerang karena niat buruknya, ya, atau mencopetkah, membobol rumah orang kah, mengambil barang-barang yang berharga di rumah orang pada malam hari, karena pada malam hari manusia lengah, kebanyakan tidur. Nah, maka kita harus waspada pada malam hari. Kemudian dari apa lagi? Kejahatan tukang sihir. Nah, tukang sihir inilah yaitu mereka bekerja sama dengan jin atau setan, ya. Nah, kerjasama dengan setan atau jin, mereka menyerang seseorang, baik itu melalui buhul-buhul, ya, ikatan-ikatan itu, ya, kemudian ditiupin mantra-mantra, maka akan sampai itu kepada orang yang ditujunya. Nah, kita berlindung kepada Allah, baca surah Al-Falaq supaya tidak kena gangguan sihir. Kemudian kejahatan orang yang hasud atau dengki. Nah, bahaya sekali orang hasud ini, karena di dalam hatinya itu tidak senang kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita berdoa, alhamdulillah tetangga dapat kebaikan, mudah-mudahan kita pun dapat kebaikan darinya atau langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya, 1. Allah memerintahkan manusia untuk berlindung kepadanya dengan sering membaca surat Al-Falaq. Rasul mencontohkan setiap selesai sholat, wiridnya baca Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Perlindungan dari berbagai kejahatan. Kedua, kejahatan yang ada dalam surah Al-Falaq adalah kejahatan atau gangguan dari luar. Gangguan dari luar, ya. Inilah kejahatan-kejahatan yang harus kita waspadai, baik itu dari manusia atau setan ataupun bakteri.
Ketiga, Allah Subhanahu wa taala adalah tempat berlindung semua makhluk. Maka Allahus Somad. Ya, Allah tempat bergantung semua makhluk. Keempat, segala bentuk gangguan dapat dikalahkan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini tidak ada orang yang kuat. Hakikatnya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan semena-mena ketika kita punya kekuatan, suatu saat akan Allah ambil kekuatan, maka kita menjadi lemah. Kelima, kejahatan berasal dari makhluk mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu makhluk Allah yang sudah terbebani kewajiban seperti manusia atau jin. Nah, kewajibannya apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah balik, yang sudah menstruasi itu menjadi mukallaf kedudukannya, sudah menjadi mempunyai kewajiban sendiri tanpa harus disuruh oleh orang tua. Maka dia harus sholat, puasa, ya. Kalau tidak, maka konsekuensinya dia sendiri akan menanggung dosanya. Nah, itulah mukallaf. Dan yang non mukallaf seperti virus, hewan, nah itu karena tidak mempunyai akal maka tidak diperintahkan untuk sholat. Keenam, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perlindungan. Nah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah pelindung bagi kita semua. Nah, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi